Jadi Plata Oplomo maksudnya ya terima sokokan atau mati. Pablo memang tersegan untuk menghabisi semua pihak yang gak mau ngikutin maunya dia. Mulai dari pesaing bisnis, polisi, pejabat, politisi, semuanya dia sogok, kalau enggak ya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Untuk kali ini aku akan membahas seorang kriminal yang namanya cukup dikenal di dunia. Dia adalah bos kartel narkoba legendaris dari Kolombia, sekaligus seorang kriminal yang duitnya itu nggak ada serinya lur, dimana hartanya sangat banyak sehingga dia dinobatkan sebagai penjahat terkaya pada masanya. Dia adalah Pablo Escobar. Kisah hidupnya yang penuh kontroversi memang sangat menarik untuk dibahas. Sampai-sampai kisah hidupnya ini banyak dijadikan inspirasi sebuah karya, seperti buku, film, sampai serial televisi yang sempat ramai di Netflix dengan judul Narcos. Meski dia seorang penjahat kelas kakap yang paling dicari, tapi bagi sebagian orang menganggap Pablo adalah seorang pahlawan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dia juga sering membagikan uangnya kepada rakyat miskin, terutama di wilayah tempat tinggalnya di Medellin, Kolombia, yang membuat namanya disamakan dengan tokoh Robin Hood. Jadi di balik bisnis haramnya ini, dia terlihat sebagai seorang dermawan. Bagaimana kisah lengkap hidupnya? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk saja ke ceritanya. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia besar di kawasan Medellin tak jauh dari tempat tinggalnya. Ayahnya bernama Abel, sedangkan ibunya bernama Hermilda. Pada awalnya, keluarga ini hidup dalam garis kemiskinan yang membuat Pablo kecil tumbuh dengan motivasi kuat untuk menjadi jutawan sebelum usianya menginjak 22 tahun. Karena motivasi kuat itulah semua jalan dia tempuh. Gak peduli benar atau salah, semua dia jalani demi menjadi seorang yang kaya raya di usia muda. Bahkan tak peduli kalau harus menjadi seorang kriminal sekalipun. Gila, motivasinya dari kecil emang kayak gitu lur. Pablo muda memulai tindakan kriminalnya dari mencuri nisan orang kaya di kuburan. Nisan bekas itu dia haluskan dengan cara mengamplasnya lalu menjualnya lagi sebagai nisan baru. Pinter juga sih ya. Tapi ingat, ini bukan tutorial yang buat kalian tiru ya. Tak puas dengan hanya mencuri nisan, Pablo ngembangin tindakan kriminalnya lagi dengan tindakan kriminal lainnya, seperti jual rokok selundupan, memasukkan tiket lotre, jual beli surat berharga palsu, malsuin ijazah, menjual ganja, sampai menjadi begal mobil. Cuman yang mirisnya, di sini di saat Pablo muda mulai akrab dengan tindakan kriminal, ibunya Escobar ini ternyata adalah seorang guru sekolah lur, yang tentunya ini menjadi beban moral berat karena profesinya yang seorang guru yang mana tugasnya mendidik hal-hal yang positif, sedangkan anaknya sendiri adalah seorang kriminal. Tapi yang uniknya, sang ibu ini selalu percaya kalau Pablo adalah orang baik yang sangat menyayangi keluarganya termasuk dirinya. Bahkan sampai nanti Pablo tewas pun, sang ibu tetap yakin kalau anaknya sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan mencintai keluarganya. Dia menganggap berita-berita negatif tentang Pablo di luar sana sebagai fitnah terhadap anaknya. Memang kasih ibu sepanjang masa ya. Saat usia Pablo 20 tahun, banyaknya tindakan kriminal yang dia lakukan akhirnya membuat dia sempat masuk ke penjara. Jadi dia sempat nih menjajal jeruji besi penjara. Tapi nggak lama lur, cuman beberapa bulan saja. Dia bebas dengan cara melakukan suap kepada polisi. Dan singkat cerita, Pablo keluar dari penjara pada awal tahun 1970-an. Tapi bukannya tobat, Pablo justru malah mengembangkan kejahatannya. Kali ini tindakan kriminalnya mulai mengarah pada tindak kekerasan. Dia mulai menyewa penjahat lain untuk melakukan penculikan. Lalu Pablo mengancam keluarganya untuk meminta tebusan. Orang-orang yang dia culik juga kebanyakan bukan orang sembarangan lur. Beberapa dari mereka itu seorang pebisnis dan pejabat, yang mana adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di Kolombia. Terkadang Pablo juga tidak segan-segan untuk membunuh korbannya jika permintaannya tidak dipenuhi. Karena orang-orang yang dia bunuh adalah orang-orang penting, tentunya membuat kasus penculikannya ini rame kan. Tapi yang anehnya, perbuatan Pablo ini tidak pernah terbukti di pengadilan. Dia bisa dengan cepat membersihkan namanya dengan melakukan suap kepada aparat. Memang benar-benar sangat licin ini Pablo Escobar. Dari sekian kasus penculikan yang Pablo lakukan, yang paling bikin gembar Kolombia adalah penculikan seorang pengusaha ternama bernama Diego Echevarria. Diego ini bukan orang sembarangan, dia dikenal pebisnis yang punya hubungan baik dengan orang kalangan atas di Kolombia. Pada suatu saat Diego diculik Pablo dan komplotannya dan dimintai tebusan kepada keluarganya sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 131 juta rupiah. Keluarganya yang panik pun segera memenuhi tuntutan si penculik dengan harapan nyawa Diego bisa selamat. Tapi sayangnya setelah uang tebusan diberikan, Diego malah ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa.
Jadi sudah dikasih uang malah Diegonya dihabisin juga. Parah sih. Pablo pun sempat dibawa ke persidangan dalam kasus ini. Namun anehnya Pablo dinyatakan tidak bersalah. Lolos lagi lah dia. Walaupun beberapa kalangan sangat yakin kalau Pablo adalah dalang di baliknya. Nama Pablo pun semakin terkenal saat itu. Pada pertengahan tahun 1970-an, industri kokain mulai ramai di Kolombia. Kelompok kriminal yang sebelumnya menjual ganja ke Amerika Utara mulai berubah haluan dengan berbisnis kokain. Kokain sendiri adalah bubuk halus dari hasil ekstrak tanaman koka dengan proses tertentu. Tanaman ini memang banyak tumbuh di Amerika Latin, terutama di Kolombia. Dan ternyata bisnis haram ini bisa meraup keuntungan yang luar biasa. Dan salah satu orang yang bisa melihat potensi ini, siapa lagi kalau bukan Pablo Escobar. Pablo mulai membuat laboratorium rahasia di tengah hutan Kolombia untuk memproduksi kokain. Lalu dengan kejeniusannya, Pablo juga berhasil membangun rute penyelundupan pertama ke Amerika Serikat. Dan sasaran utamanya adalah kota Miami. Dari hasil bisnis kokainnya ini, Pablo menjadi orang yang kaya raya pada masa itu. Lalu seiring perkembangan bisnis haramnya yang semakin pesat, Pablo pun mulai mengumpulkan para pebisnis kokain, lalu menyatukan mereka semua dengan mendirikan kartel Medellin. Kartel yang dianggap sebagai kartel narkoba terbesar pada waktu itu. Di mana kartel ini berhasil mengirimkan 70-80 ton kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat setiap bulannya. Pablo Escobar pun sangat disegani di dalam kartel ini. Dia mendapatkan banyak gelar atau nama panggilan khusus di lingkup bisnisnya. Di antaranya Don Pablo yang berarti Tuan Pablo, Don Padrino, sang ayah baptis, El Senor, si raja, El Zar de la Cocaína, si raja kokain, dan yang paling terkenal yaitu El Patron atau si bos besar. Pablo pun berhasil meraih cita-citanya sebagai seorang jutawan. Dan bahkan lebih dari itu lur, menurut Britannica saja, keuntungan Pablo dari hasil bisnis kokainnya ini membuat dia mempunyai 30 miliar US dollar setiap tahunnya, atau lebih dari 397 triliun rupiah. Bayangkan seberapa banyak uangnya ini kan. Ini dalam setahun aja, jumlah yang sangat fantastis. Dia pun berubah menjadi seorang miliarder, yang dengan kekayaannya ini, dia bisa membeli apa saja yang dia mau, yang membuat dia dijuluki sebagai King of Cocaine. Di kota Medellin saja, Pablo punya 19 tempat tinggal yang semuanya ada helipadnya. Gila kan? Dia juga mendirikan kerajaannya dengan membangun tanah seluas 20 km persegi di daerah Puerto Triunfo yang diberi nama Hacienda Nápoles. Kawasan yang isinya macam-macam seperti tempat tinggal, danau buatan, lapangan sepak bola, lapangan tenis, air terjun, landasan terbang, arena matador, pokoknya semua lengkap ada di situ lur. Dan tempat ini memang sangat luas lur. Bayangkan 20 km persegi loh. Berapa luas kan itu? Bahkan di dalam Hacienda Nápoles juga ada kebun pribadinya yang berisi satwa eksotik seperti jerapah, gajah, unta, burung flamingo, sampai kuda Nil. Kawasan itu pun dijadikan tempat tinggal keluarganya serta para anak buahnya. Pablo sendiri sudah menikah saat berusia 23 tahun dengan seorang perempuan yang usianya terpaut 11 tahun lebih muda darinya. Dia bernama Maria Victoria Henao. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Juan Pablo Escobar dan yang kedua bernama Manuela Escobar. Meskipun Pablo ini seorang bandit kelas kakap, tapi dia terkenal sangat sayang kepada keluarganya. Bahkan nih ya, dia pernah memasukkan anak pertamanya yang bernama Juan Pablo masuk ke dalam ruangan yang isinya berbagai macam narkoba. Lalu dia memberikan pengetahuan kepada anaknya jenis-jenis narkoba sekaligus memperingatinya untuk jangan pernah menyentuh barang-barang haram itu. Jadi dia berharap anaknya tidak terjerat oleh narkoba. Walaupun dia sendiri rajanya narkoba kan. Ini sedikit perlawanan sih ya. Dia melarang anaknya sendiri untuk tidak menyentuh narkoba, tapi dia sendiri memproduksi dan mengedarkan narkoba yang membuat anak-anak lain di luaran sana terjerat barang haram tersebut. Pernah juga suatu ketika saat anak keduanya yaitu Emanuela kedinginan, Pablo yang uangnya udah nggak ada serinya membakar uang di perapian rumahnya supaya suasananya menjadi lebih hangat. Jadi bukan kayu bakar atau kertas biasa yang dia bakar lur, tapi uang tunai. Bayangkan, sudah nggak ada nilainya uang di matanya kan? Karena saking banyaknya loh. Gila sih. Dan ini memang salah satu momen ikonik dari Pablo Escobar yang sering dibicarakan. Pablo Escobar juga sering mengadakan kegiatan amal untuk membantu masyarakat di Kolombia. Dia sering membagikan uang tunai kepada warga miskin. Selain itu, dia juga pernah membangun jalan, saluran listrik, lapangan sepak bola, dan juga membangun hunian untuk warga tunawisma. Hal inilah yang menjadi pro kontra, karena bagaimanapun uang Pablo ya dari hasil bisnis haram kan.
Tapi masyarakat yang merasa terbantu seolah menghilangkan stigma negatif Pablo sebagai raja narkoba. Malah Pablo dianggap sebagai pahlawan oleh mereka. Bahkan namanya disandingkan dengan sosok Robin Hood, si pahlawan orang-orang kalangan bawah dari Inggris. Dan mirisnya lagi, bisnis kokain pada saat itu membuat perekonomian Kolombia meningkat. Tingkat pengangguran pun berkurang, banyak uang asing yang masuk ke Kolombia, muncul bisnis-bisnis baru, pokoknya jadi bagus dari sisi ekonomi. Tapi di sisi lain, kualitas hukum di negara Kolombia menurun drastis. Dengan merebaknya suap di mana-mana, korupsi besar-besaran, banyak terjadi perang antar kartel yang membuat kacau kondisi di Kolombia saat itu. Bahkan untuk kota Medellin sendiri, saat itu dinobatkan sebagai kota paling berbahaya di dunia. Karena setiap hari pasti ada konflik, entah itu perang antar kartel, penculikan, perampokan, pokoknya kacau lah. Perekonomian meningkat, tapi kondisinya kacau karena kejahatan gampang terjadi di Kolombia pada waktu itu. Jadi buat apa ekonomi lancar tapi hidup jadi nggak aman? Sama aja bohong kan? Kondisi ini tak lepas dari adanya sosok Pablo Escobar yang merajai dunia kriminal Kolombia. Pablo ini selain dikenal kejam, dia sangat tidak suka jika punya pesaing. Selain itu, dia juga sangat licin dalam menjalankan bisnisnya, di mana dia selalu berpegang teguh dengan prinsip plata o plomo. Plata yang secara harfiah berarti perak, yang di sini dimaknai adalah duit sokokan, sementara plomo bermakna timah, yang maknanya adalah peluru atau pembunuhan. Jadi plata o plomo maksudnya ya terima sokokan atau mati. Pablo memang tersegan untuk menghabisi semua pihak yang gak mau ngikutin maunya dia. Mulai dari pesaing bisnis, polisi, pejabat, politisi, semuanya dia sogok, kalau enggak ya mati. Dia punya banyak sikario atau pembunuh bayaran yang setia kepadanya. Banyak nama-nama pembunuh bayarannya yang terkenal sadis dan tanpa pandang bulu seperti Pinina, John Jairo Velasquez Vasquez, atau yang lebih dikenal dengan julukan Popeye, La Cuica, Blackie Backbone, dan banyak nama pembunuh bayaran sadis lainnya yang menjadi sikario Pablo Escobar. Ya mungkin di lain video kita akan bahas lah siapa saja sih para sikario Pablo Escobar ini. Pengaruh Pablo Escobar di Kolombia membuat dirinya berhasil terpilih menjadi anggota Kongres di Kolombia. Dan terpilihnya Pablo ini membuat dia semakin nyaman, karena di Kolombia saat itu wakil rakyat dianggap kebal hukum. Dan tujuan Pablo terjun ke dunia politik sebenarnya karena pada tahun 1979, Kolombia menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk memberantas peredaran narkoba. Dan inti dalam perjanjian itu menyebutkan tentang adanya rencana penerapan hukum ekstradisi, yaitu para penjahat yang tertangkap di Kolombia karena kasus narkoba akan dijatuhi hukumannya di Amerika Serikat. Tentunya hal ini membuat Pablo geram kan, karena bisnisnya bakalan terusik. Secara kalau dia tertangkap dan dia diekstradisi ke Amerika Serikat, pasti bisnisnya akan goyah. Apalagi hukuman di sana sangat memberatkan pelaku kejahatan narkoba. Sebelumnya Pablo sangat menentang hukuman ekstradisi ini dengan cara kekerasan, yaitu dengan menculik dan membunuh para tokoh negara sebagai bentuk sikap penolakan keras. Tapi sayangnya semua itu tidak membuat ekstradisi dibatalkan. Nah, karena merasa tindak kekerasan dirasa kurang berpengaruh untuk membatalkan ekstradisi, di sini Pablo mulai berupaya dengan masuk ke dunia politik secara langsung dengan harapan bisa melakukan tindakan yang lebih halus untuk menolak ekstradisi dengan dukungan rakyat. Jadi di sini Pablo sebenarnya jenius juga ya. Tapi sayang, kejeniusannya tidak dimanfaatkan ke hal yang positif. Pablo sangat yakin dengan image baik dirinya di mata masyarakat kalangan menengah ke bawah, dia bakalan bisa mengendalikan dunia politik Kolombia. Dan cara cerdik Pablo ini memang berhasil, dengan dipilihnya dia sebagai anggota Kongres Partai Liberal Kolombia. Lalu setelah Pablo terpilih menjadi anggota dewan, dia pun segera melakukan persekongkolan dengan beberapa pejabat untuk menolak aturan ekstradisi dengan alasan mempertahankan kedaulatan nasional. Emang licin ini orang ya. Bisa aja loh alasannya. Pablo pun mulai menyerukan kampanye untuk menolak ekstradisi di seluruh Kolombia. Nah, tapi dari sini beberapa pihak mulai merasa curiga dengan sikap Pablo yang ngotot menolak ekstradisi. Mereka mulai menyangka jangan-jangan kekayaan Pablo ini berasal dari narkoba. Dan salah satu pihak yang menentang Pablo adalah Presiden Kolombia saat itu, Belisario Bentancur. Beliau menunjuk Rodrigo Lara Bonilla sebagai Menteri Kehakiman untuk bersama mengambil sikap yang lebih aktif dalam membasmi para pengedar narkoba di Kolombia. Bahkan mereka secara terang-terangan memulai kampanye melawan Pablo. Mereka juga menyelidiki kembali tentang penangkapan Pablo sebelumnya. Kalian ingat kan, Pablo pernah dipenjara walaupun gak lama. Kehidupan Pablo pun mulai diselidiki kembali. Tapi tekanan tersebut tidak membuat Pablo menjadi gentar.
dia malah semakin terobsesi menjadi presiden Kolombia. Bener-bener badas ini orang. Gembong narkoba yang menjadi anggota dewan dan sekarang pengen jadi presiden. Gila. Nah, untuk mewujudkannya, Pablo mulai menggunakan jasa konsultan publik dan menyogok para jurnalis untuk membuat berita positif tentang dirinya. Dan gak tanggung-tanggung lur, Pablo sempat membuat koran sendiri untuk memberitakan rekam jejak positif dirinya. Tentunya ini semua demi membangun citra positif di masyarakat Kolombia. Jadi memang Pablo ini kalau punya ambisi gak tanggung-tanggung lur. Apalagi dia punya duit. Jadi ya suka-suka dia aja kan. Cuman rencananya kali ini tidak berhasil lur. Bahkan justru dia semakin mendapat pandangan negatif dari publik. Kasus penangkapannya dulu seolah menjadi bukti siapa Pablo sebenarnya. Pemerintah Amerika juga membatalkan visa milik Pablo dan Kongres Kolombia juga mencabut status kebal hukum yang dimiliki Pablo. Dan besarnya tekanan inilah yang akhirnya membuat Pablo Escobar mundur dari anggota dewan pada tanggal 20 Januari 1984. Tapi mundurnya Pablo ini seolah menjadi momen untuk Pablo bertindak lebih brutal lagi. Seperti yang kita bahas, Pablo ini adalah orang yang suka melakukan tindakan kekerasan. Dia pun kembali mulai menyerang pemerintah Kolombia secara agresif, di mana dia mulai dengan menculiki dan menghabisi para pejabat, hakim, serta politisi, termasuk orang yang sudah mempermalukannya di rapat Kongres Partai Liberal yaitu Rodrigo Lara Bonilla. Dia pun dibunuh dengan cara ditembak kepalanya saat sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat di mobilnya. Selain itu, Pablo juga melakukan pengeboman di beberapa gedung pemerintahan, menyerbu istana kehakiman, dan yang paling gila, dia juga menyandra 300 orang anggota serta keluarga mahkamah kehakiman Kolombia. Konflik militer besar-besaran pun akhirnya meletus. Korban pun berjatuhan di mana-mana. Tindakan Pablo ini pun mulai dicap sebagai tindakan terorisme. Saat itu pemerintah Kolombia dibikin kalang kabut oleh tindakan Pablo ini. Tapi di tahun 1991, Pablo Escobar melakukan negosiasi dengan pemerintah Kolombia. Pablo menyatakan siap untuk menyerahkan diri dan berjanji tidak akan melakukan teror lagi. Nah, disinilah cerdiknya Pablo ini lur. Dan memang kelasnya dia berbeda dengan penjahat-penjahat yang lain, yang akhirnya membuat namanya dikenang sebagai penjahat tergila sepanjang masa. Pablo berniat menyerahkan diri dengan syarat dia dihukum di Kolombia atau tidak diekstradisi ke Amerika Serikat. Selain itu, Pablo juga meminta kalau penjaranya dia sendiri yang merancangnya. Apa nggak gila ini ya? Dia membuat penjaranya sendiri loh. Emang ini orang. Selain itu, dia juga meminta penjagaan harus berjarak 3 km dari penjaranya. Dan ini pun sebenarnya merupakan hanya strategi Pablo. Pablo menganggap daripada bisnisnya selalu diusik oleh aparat, Amerika, serta para pesaingnya, dan kondisi Kolombia yang memang sedang konflik hebat, mending dia menyerahkan diri untuk masuk penjara. Dengan fasilitas penjara yang super, dia bisa dengan santai melewati masa hukumannya, sembari tetap bisa menjalankan bisnis haramnya lewat balik layar. Karena dia juga meminta tetap disediakan telepon, komputer, juga mesin fax email. Pemerintah Kolombia yang saat itu sedang kewalahan untuk menghadapi serangan-serangan brutal kartel Medellin di bawah komando Pablo ini, akhirnya menyetujui permintaan Pablo. Daripada banyak jatuh korban lagi, mending bajingan ini masuk penjara meski dengan berbagai syarat-syaratnya yang nggak masuk akal. Dan akhirnya negosiasi pun disetujui, dan Pablo Escobar pun akhirnya masuk penjara lagi. Tapi penjaranya ini ya bisa dibilang bukan seperti penjara lur, karena semua fasilitasnya lengkap ada di dalamnya. Pokoknya penjaranya ini udah seperti hotel bintang 5 saja lah. Dengan kekayaannya, Pablo menyuap para penjaga untuk membuat dirinya senyaman mungkin di dalam penjaranya yang diberi nama La Catedral. Di mana di dalam penjaranya ini ada sauna, lapangan bola, rumah boneka, bar lengkap dengan biliar, air terjun, bahkan ada jacuzzi atau sebuah kolam besar yang ada sistem jet bawah air untuk memijat tubuh. Memang ini orang. Gila. Bahkan dia pun masuk penjara beserta beberapa anak buahnya. Dan Kolombia pun saat itu bisa dibilang kembali damai. Namun keputusan pemerintah membiarkan Pablo dalam penjara mewahnya itu menuai pro kontra di luaran. Hingga akhirnya pemerintah pun mendapatkan desakan dari berbagai pihak untuk memindahkan Pablo Escobar ke penjara biasa yang tidak ada fasilitas mewahnya. Dan karena banyaknya tekanan, akhirnya pemerintah pun segera berencana melaksanakannya. Walaupun saat itu ya sempat ragu, karena negara dalam kondisi mulai damai kembali. Tindakannya ini dikhawatirkan akan kembali memicu konflik yang lebih besar. Tapi sayangnya, sebelum Pablo dipindahkan, ternyata informasi itu sudah bocor, dan Pablo pun berhasil melarikan diri sebelum dipindahkan. Sejak saat itu pun, Pablo menjadi buronan paling dicari di seluruh Kolombia. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan pemerintah, setelah keluar, Pablo membuat teror lagi di mana-mana.
banyak pembunuhan dan pengepungan terjadi. Kolombia pun kembali dalam kondisi konflik dengan kartel Medellin. Sejak Pablo menjadi buronan, pemerintah Kolombia melakukan pencarian besar-besaran. Di sini pemerintah sudah tidak mau lagi bernegosiasi dengan Pablo. Solusi terakhir dan terbaik untuk mengakhiri teror seorang Pablo Escobar serta menghentikan bisnis narkobanya adalah dengan cara menghilangkan nyawa Pablo Escobar itu sendiri. Dan gak main-main, pemerintah segera membentuk pasukan khusus serta bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melacak keberadaan Pablo Escobar. Pasukan ini pun semakin kuat dengan bergabungnya sebuah organisasi bernama Los Pepes. Los Pepes ini berisi orang-orang yang telah kehilangan kerabat mereka karena tindakan kekerasan Pablo Escobar selama masa kampanye dulu. Selain itu juga beberapa kartel pesaing Pablo juga ikut bergabung dalam kelompok ini. Di antaranya adalah kartel Cali sebagai saingan berat kartel Medellinnya Pablo Escobar. Nah, singkat cerita, pasukan ini pun mulai melacak keberadaan Pablo Escobar dengan cara menggeledah rumah-rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian Pablo. Awalnya pencarian itu sempat menemukan jalan buntu karena selama setahun setengah Pablo Escobar belum juga ditemukan dan gak ada yang tahu dia ada di mana. Hingga akhirnya pada musim dingin 1993, pasukan khusus ini dapat melacak keberadaan Pablo melalui telepon yang dia gunakan. Dan ternyata saat itu Pablo sedang bersembunyi di sebuah rumah milik bibinya di daerah Los Olivos. Tanpa berlama-lama, pada 2 Desember 1993, pasukan khusus tersebut langsung mendatangi lokasi dan segera menggerebek rumah itu. Seketika itu pun terjadi aksi kejar-kejaran dengan saling adu tembakan. Walaupun Pablo saat itu sudah banyak kehilangan power kekuasaannya, di mana dia hanya ditemani satu pengawal setianya bernama El Limon, Pablo bersama Limon terus melawan sambil terus berusaha lari kabur lewat genteng rumah. Hingga akhirnya Limon pun tewas duluan setelah berusaha melindungi bosnya. Sedangkan Pablo masih terus berusaha kabur sambil melakukan tembakan perlawanan. Dan kemudian informasi mengenai peristiwa itu sampai saat ini pun masih menjadi misteri. Karena tidak ada yang tahu pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas genteng itu. Tapi yang pasti pada saat momen itu, setelah 1 hari merayakan ulang tahun ke-44, dan setelah 17 tahun kartel Medellin berjaya, Pablo Escobar si raja kokain pun dinyatakan tewas tertembak. Pasukan penyerbu saat itu mengkonfirmasi kalau Pablo tewas ditembak oleh tim mereka. Tapi ada juga yang meyakini kalau Pablo Escobar sebenarnya melakukan bunuh dengan cara menembak kepalanya sendiri. Diperkuat oleh salah satu kerabatnya yang menyatakan kalau Pablo pernah berucap dia akan menembak lewat telinga apabila suatu saat nanti dia merasa terpojok atau dalam keadaan sangat darurat. Dan memang benar setelah dicek, adalah tembakan yang menembak telinganya. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti berkenaan hal ini. Yang jelas petualangan sang raja kokain harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Jasad Pablo pun dimakamkan di pemakaman Monte Sacro dengan dihadiri oleh lebih dari 25.000 pelayat. Image sebagai Robin Hood-nya masih sangat melekat pada dirinya, sehingga banyak orang dari kalangan menengah ke bawah yang merasa bersimpati dan merasa berduka atas kematian Don Pablo Escobar ini. Tapi di sisi lain kematian Pablo ini menjadi berita yang menggembirakan oleh pemerintah Kolombia karena perlahan negara itu pun mulai pulih dari konflik panjang memerangi kartel narkoba paling berpengaruh di Kolombia dan juga dunia. Walaupun masih ada beberapa kartel lain yang masih kuat juga seperti kartel Cali. Tapi setelah kematian Pablo Escobar, gak lama pemerintah pun mulai menumpas mereka dengan menangkap para pemimpin-pemimpinnya. Dan mungkin ini akan aku ceritakan di lain kesempatan tentang penumpasan kartel kali ini karena cukup menarik juga lur. Pasca kematiannya, aset-aset milik Pablo Escobar segera disita oleh pemerintah Kolombia, termasuk kawasan hunian mewah Hacienda Napoles. Kawasan ini pun berubah menjadi tempat wisata dan museum sampai sekarang. Sampai saat ini, kisah hidup penuh kontroversi The King of Cocaine ini masih terus diperbincangkan sebagai bahan dari sejarah kelam negara Kolombia. Tapi ingat, kisah ini bukanlah untuk ditiru ya lur. Karena tindakan Pablo Escobar ini jelas berlawanan dengan hukum dan hak asasi manusia. Dan orang-orang seperti dia ini pastinya berakhir dengan hanya 2 pilihan. Kalau nggak dipenjara ya langsung ke alam baka alias mati. Oke lur, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat. Dan menurut kalian gimana kisah kontroversi seorang Pablo Escobar ini? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.